Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Karya Tukang. Pada video kali ini kita akan berbagi tutorial lengkap pembuatan kanopi dari awal ruko lantai 2 tinggi 8 meter. Dan video ini bekerja sama dengan Bengkel Lasinar Cemerlang yang berada di wilayah Kabupaten Musi Banyu-Asin. Bisa membuat tralis, pagar, pintu, folding, stainless, baja ringan dan lain sebagainya. Ataupun teman-teman semua ingin cek masalah harga, silakan kontak langsung di 0813 6707 6407. Dan inilah lokasi yang akan kita pasang. Dan untuk ukurannya lebar 8,7 meter dan panjangnya 7,5 meter. Untuk lebarnya 870 kita bagi 8 sehingga jaraknya 108,75 cm. Oke, tadi untuk jarak kuda-kudanya 108,75 cm. Terdiri dari jumlah kuda-kuda asli 5 set dan jumlah kuda-kuda tunggal 4 set. Jadi jumlah keseluruhan kuda-kuda 9 set. Oke teman-teman, langsung saja kita akan mulai. Yang pertama ini kita akan potong semua bagian kuda-kuda yang akan kita perlukan menggunakan gunting baja ringan. Ini kita potong untuk sambungannya 1 meter. Dan ini sudah kita potong semua teman-teman untuk kuda-kuda double-nya. Ini panjang 6 meter 10 batang. Sambungannya 1 meter 10 batang. Lanjut untuk 1,5 meternya 10 batang. Jadi untuk ukuran kuda-kudanya berjumlah panjang keseluruhan 7,5 meter, berjumlah 10 set. Kemudian langsung saja kita akan sambung dengan ukuran 1 meter untuk sambungannya. Lalu kita sambung lagi dengan ukuran 1,5 meter sehingga berjumlah panjang keseluruhan kuda-kuda 7,5 meter untuk kuda-kuda double. Jadi kuda-kuda double ini memerlukan 2 kanal C di bagian bawah dan atas dengan panjang keseluruhan 7,5 meter. Untuk sambungannya tadi sudah kita potong panjangnya 1 meter. Ini kita bor untuk satu sambungan itu ada 4 baut. 2 di bagian sisi depan dan 2 lagi di sisi belakang. Kemudian kita sambungkan lagi dengan ukuran 1 meter. Bautnya ada 2 juga, 2 di bagian sebelah kiri dan 2 lagi di bagian sebelah kanan. Oke teman-teman, inilah kuda-kuda yang sudah kita sambung panjang 7,5 meter, berjumlah 14 batang, 4 diantaranya untuk kuda-kuda tunggal. Sekarang kita akan membuat kuda-kuda double atau kuda-kuda ganda. Ini terdiri 2 batang kanal C di bagian bawah dan atas dengan panjang 7,5 meter. Dimana untuk kuda-kuda bagian atas panjang lebih dari bagian bawah 25 cm. Oke, kita buat dulu rangka utamanya. Ini kita pasang untuk sementara lebih di bagian bawah dari palang. Untuk kuda-kuda bagian bawah panjangnya 7 cm. Nanti kita buat bracket. Dan untuk penempatan palang berikutnya jaraknya 1 meter dengan lebar 30 cm atau tinggi palang 30 cm. Kemudian selanjutnya langsung kita isi untuk di antara palang dengan isian secara menyilang dan langsung kita bor menggunakan baut baja ringan. Dan jangan lupa penempatan dari isi atau silangannya jangan melebihi rangka, baik rangka bagian bawah maupun rangka di bagian atas.
Untuk palang sebelah dinding kita lepaskan. Selanjutnya untuk pembuatan kuda-kuda berikutnya, kita akan pasang mal di bagian samping kuda-kuda, baik samping bagian kuda-kuda bawah ataupun samping kuda-kuda bagian atas. Jadi ini untuk mempermudah pembuatan kuda-kuda berikutnya. Oke teman-teman, kita akan pasang untuk kuda-kuda berikutnya. Kita bor dulu supaya tidak berubah untuk ukurannya. Oke, kita sudah bor semua untuk bagian kuda-kudanya, baik belakang maupun depan. Sekarang kita akan memasang palangnya. Kita atur sejajar dengan kuda-kuda yang sudah kita buat di bagian bawah. Untuk lebarnya sama teman-teman, 30 cm. Kemudian kita akan pasang untuk silangannya. Nanti kita atur supaya sejajar dengan silangan di bagian bawah. Kemudian kita bor menggunakan baut baja ringan. Untuk satu pertemuan itu ada 3 buah baut. Dan inilah hasilnya teman-teman untuk 5 set kuda-kuda. Dan sudah kita rakit semua. Ini kuda-kuda silangannya untuk bagian sebelah kiri. Jadi 5 set dengan panjang 7,5 meter dan lebar 30 cm. Lanjut teman-teman, kita akan potong lagi. Kita akan membuat Cremona menggunakan baja ringan dengan kanal C merek Tasso ukuran 75x75. Untuk sambungannya kita potong sepanjang 1 meter. Dan inilah hasil potongan yang sudah kita potong tadi, berjumlah 2,7 meter. Nanti kita akan sambung lagi dengan ukuran 1 meter. Lalu kemudian kita sambung lagi dengan ukuran 6 meter. Sehingga total panjang keseluruhan untuk Cremonanya 8,7 meter. Oke, kita sambung dulu dengan ukuran 1 meter. Kita ukur untuk masuk ke dalam kanal C nya 50 cm. Kemudian kita bor menggunakan baut baja ringan baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ini terdapat 2 buah baut untuk satu sambungannya. Kemudian kita akan sambung lagi dengan ukuran 2,7 meter. Lalu kita bor lagi menggunakan baut baja ringan di sebelah kiri dan kanannya, 4 buah baut baja ringan. Dan penampakan setelah terpasang atau sudah kita sambung seperti ini teman-teman, panjang sekali 8,7 meter. Sekarang untuk tiang di bagian pinggir panjangnya 80 cm. Ada 2 buah, nanti kita gabung seperti ini untuk tiangnya.
Ini pendek teman-teman, nanti kita akan pasang atau kita masukkan ke dalam tiang galvanis ukuran 5 in dengan ketebalan 3 mm. Untuk lebih di bagian atas Cremona itu 7 cm. Oke, setelah pas baru kemudian kita baut menggunakan baut baja ringan. Kemudian kita siku teman-teman supaya presisi antara tiang dan Cremona. Lalu kita bor lagi menggunakan baut baja ringan berjumlah 3 buah baut. Dan untuk Cremona bagian bawahnya kita ukur dari jarak terluarnya 30 cm seperti ini teman-teman. Kemudian kita bor menggunakan baut baja ringan. Oke, kita siku lagi. Dikarenakan terdapat perbedaan kepresisian antara Cremona dan tiang, kita buka dulu. Setelah pas baru kemudian kita pasang. Hanya teman-teman, kita akan pasang juga untuk tiang di sebelahnya. Caranya sama seperti sebelumnya, kita ukur untuk lebarnya 30 cm untuk jarak terluarnya. Kemudian kita baut menggunakan baut baja ringan. Untuk panjangnya sama teman-teman, 80 cm, terdiri 2 batang knalsi yang dibuat seperti box. Dan inilah penampakan sementara untuk Cremona panjang 8,7 meter dengan lebar 30 cm. Kemudian kita akan memasang untuk palang selanjutnya dengan tinggi 37 cm. Namun sebelumnya untuk Cremona di bagian pinggir kita bor dulu. Oke, lanjut kita akan memasang untuk palang berikutnya dengan jarak 108,75 cm. Kita atur dulu supaya ini presisi ataupun pas dengan ukuran meterannya. Kemudian kita bor satu dulu, lalu kemudian kita siku supaya presisi antara kuda-kuda bawah dan kuda-kuda atas. Setelah presisi, kemudian kita bor juga untuk Cremona bagian atas berjumlah 3 buah baut baja ringan, dan juga untuk di bagian Cremona bagian bawah jumlah bautnya ada 3 buah baut baja ringan. Lanjut teman-teman, kita akan memasang untuk palang berikutnya dengan jarak yang sama 108,75 cm. Nah, jangan lupa untuk Cremona seperti ini kita buat double untuk palangnya, atau ukuran 37 cm ini kita buat seperti box. Kemudian kita bor menggunakan baut baja ringan baik Cremona bagian bawah maupun Cremona bagian atas. Oke, kemudian untuk Cremonanya di bagian ujungnya kita tambahkan ukuran 15 cm sehingga membentuk seperti box. Kemudian kita bor. Ini gunanya untuk memperkuat menyangga tiang di bagian bawah. Nanti kita akan pasang untuk tiang galvanisnya ukuran 5 in. Lanjut teman-teman, kita akan pasang untuk isinya. Kita buat seperti ini. Jadi menghadap ke atas. Karena ini mengganggu, untuk cover box tiangnya kita bongkar dulu, nanti kita pasang lagi. Oke, lanjut kita akan bor untuk isinya berjumlah 3 buah baut baja ringan. Tapi perbedaannya di sini dari pembuatan Cremona sebelumnya, ini Cremona double. Jadi untuk Cremonanya ada 4, 2 di bagian bawah dan 2 di bagian atas. Sementara untuk isinya kita buat
menghadap ke atas. Dan perbedaan yang lain terdiri dari untuk palangnya kita buat double sehingga ukuran 37 cm ini kita bentuk seperti box. Oke, kita akan pasang untuk palang selanjutnya. Nah, untuk di bagian sambungan, karena ini merepotkan, di ukuran sambungan antara 6 meter dan 2,7 meter kita buka dulu. Tapi kita akan buka secara bergantian agar kepresisian atau lurusnya Cremona dapat terjaga, karena masih ada pengunci Cremona bagian atas yang menopang lurusnya Cremona. Lanjut kita pasang dulu untuk silangan di bagian bawah. Kemudian langsung kita pasang untuk Cremona yang sudah kita pasang isinya. Dan selanjutnya untuk Cremona yang belum kita pasang, untuk baut silangannya kita bongkar dulu untuk Cremonanya atau sambungan Cremonanya. Dengan trik seperti ini lurusnya Cremona dapat terjaga karena kita buka secara bergantian. Jadi tidak ada ketimpangan antara kuda-kuda bawah dan kuda-kuda bagian atas. Lebih dekat cara pemasangan silangannya seperti ini teman-teman. Untuk setiap pertemuan kita kasih baut 3 buah baut. Dan inilah hasil sementara Cremona yang telah kita rakit dengan panjang 8,7 meter dan lebar 30 cm. Sementara untuk lebih palangnya 7 cm untuk memasang kuda-kuda. Oke, kemudian kita akan balik, kita akan memasang untuk palang berikutnya, baik palang Cremona bagian bawah ataupun palang Cremona di bagian atas. Ini langsung saja kita bor. Dan supaya presisi kita garis seperti ini. Oke, lanjut langsung kita bor menggunakan baut baja ringan berjumlah 3 buah baut baja ringan untuk setiap pertemuan. Ini palang Cremona bagian bawah, kemudian lanjut kita akan pasang atau bor untuk palang Cremona bagian atas. Ini kita bongkar dulu supaya presisi karena ada ketimpangan. Kemudian untuk isinya, baik palang maupun silangannya langsung kita bor saja menggunakan baut baja ringan. Dan untuk jumlah bautnya dari setiap pertemuan itu ada 3. Oke teman-teman, inilah hasil Cremona yang sudah kita buat. Ini merupakan Cremona terkuat yang sudah kita buat dengan panjang 8,7 meter, dimana untuk Cremonanya ada 4, 2 di bagian bawah dan 2 lagi di bagian atas. Dan untuk tiang di bagian pinggir nantinya kita akan masukkan ke dalam tiang galvanis ukuran 5 in dengan ketebalan 5 mm. Jadi ini sangat kokoh.
Ini terdiri dari 4 buah kanal C, 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah. Oke, kita akan coba tegakkan dulu. Kalaupun dilihat ini sangat kokoh teman-teman. Untuk isi di bagian tengahnya menghadap ke atas. Sekarang kita akan coba. Nampak teman-teman tidak ada lentur sedikit pun dengan motif seperti ini. Selanjutnya teman-teman, kita akan memasang tiangnya, terdiri dari tiang 5 in ukuran 3 mm seperti ini teman-teman. Ini merupakan tiang galvanis, sangat kokoh. Karena panjang dari tiang galvanis utuh itu 6 meter, jadi kita akan sambung lagi dengan tiang galvanis yang lain dengan ukuran yang sama sepanjang 2 meter. Untuk sambungannya kita menggunakan landasan kanal C supaya penyambungannya presisi. Dan seperti ini ya teman-teman, sambungan tiang galvanis yang sudah kita las dengan panjang keseluruhan 8 meter. Oke, langsung kita masukkan ke dalam tiang baja ringan dengan ukuran 80 cm. Dan untuk menggabungkan tiang galvanis dan tiang baja ringannya, kita akan bor dulu menggunakan baut baja ringan. Ini sekedar untuk membuat lubang. Oke, setelah terbentuk lubang, kemudian kita ganti menggunakan baut drilling ukuran 5 mm. Karena mengganggu ada baut di bagian bawah Cremona, kita lepaskan dulu. Lanjut, langsung kita pasang untuk baut yang tadi ukuran 5 mm. Atau sering juga disebut baut roofing ukuran 5 cm. Kemudian kita bor lagi menggunakan baut baja ringan. Nanti setelah terbentuk lubang kita lepaskan, lalu kita ganti menggunakan baut drilling atau baut roofing ukuran 50 mm. Kemudian untuk pemasangan baut drilling untuk tiang bagian bawah supaya tidak melenceng, kita ukur saja menggunakan meteran sepanjang 80 cm. Kemudian kita bor menggunakan baut baja ringan. Dan selanjutnya kita lepaskan lagi untuk baut baja ringannya, kita ganti menggunakan baut drilling. Sebelum kita las, kita siku dulu antara Cremona dan tiang supaya ini presisi. Oke, setelah pas, baru kemudian kita akan pasangkan untuk siku penyangga tiang di bagian dalam. Ini kita las di bagian tiangnya. Kemudian kita akan tambahkan juga siku untuk tiang di bagian luar. Jadi sangat kuat sekali teman-teman untuk menopang Cremona sepanjang 8,7 meter dengan tinggi tiang 8 meter. Oke, kemudian kita baut menggunakan baut baja ringan supaya lebih kuat.
Dan seperti inilah teman-teman untuk Cremona yang sudah kita gabung dengan tiang galvanis ukuran 5 in dengan ketebalan 5 mm, panjang tiang 8 meter. Dan juga sudah kita tambahkan siku di bawah Cremona untuk menopang Cremona. Termasuk untuk tiang sebelahnya juga sama menggunakan tiang galvanis ukuran 5 in dengan ketebalan 5 mm dan tinggi tiang 8 meter. Oke, lanjut teman-teman, inilah proses pengangkatan tegaknya Cremona dengan tinggi 8 meter membutuhkan banyak orang. Ini kita tarik menggunakan tali. Kita ikat di Cremona bagian atas. Dan 2 lagi tali untuk menahan supaya tidak jatuh ke arah gedung. Dan seperti ini ya teman-teman, proses pengangkatan Cremona dengan panjang 8,7 meter dengan tinggi 8 meter. Selanjutnya teman-teman, kita akan membuat bracket kuda-kuda, dimana untuk panjang alasnya 7 cm dengan tinggi 10 cm. Kita menggunakan kanal C sisa, lalu kita tekuk, kemudian kita bor menggunakan baut baja ringan, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Dan untuk di bagian alasnya kita akan buat lubang di sini menggunakan baut baja ringan. Lalu kemudian kita perbesar lagi menggunakan mata bor pagoda sesuai dengan penggunaan baut drilling yang akan kita gunakan. Lanjut teman-teman, kita akan memasang untuk bracket yang sudah kita buat menggunakan mata bor beton ukuran 10 mm karena ini terdiri dari cor-coran atau tepatnya di atas profilan. Lalu baut yang akan kita gunakan menggunakan baut drilling ukuran 10 x 50 mm. Kemudian kita ukur untuk bracket selanjutnya dengan jarak 108,75 cm sesuai dengan jarak Cremona yang sudah kita buat supaya tidak ada ketimpangan antara bracket dan Cremona. Setelah pas untuk ukurannya, kemudian kita bor menggunakan bor beton ukuran 10 mm. Lalu untuk baut drillingnya ukuran 10 x 50 mm. Dan jangan lupa untuk semua baut dinabolnya kita kencangkan menggunakan kunci sok atau kunci pas ataupun kunci ring ukuran 12. Oke teman-teman, untuk pemasangan bracket juga sudah selesai dengan jarak 108,75 cm sesuai dengan jarak Cremona yang sudah kita pasang. Inilah penampakan Cremona dari atas. Ini tinggi sekali teman-teman, karena ukurannya 7,5 meter dari tanah. Sementara untuk setengah meternya kita masukkan ke dalam tanah. Sebelum kita memasang untuk kuda-kudanya, kita akan lepaskan dulu untuk sebuah mal di bagian samping kuda-kuda. Oke, inilah penampakan semua kuda-kuda ganda yang akan kita gunakan. Kemudian untuk kuda-kuda bagian bawah, kita akan buat bracket menyatu dengan kuda-kuda. Ini kita ukur 7 cm. Kemudian untuk sisi kanal C-nya kita akan potong.
Lalu kita tekuk ke bawah supaya lebih mudah. Kemudian kita potong sisi kanalasi secara menjelang. Kemudian kita tekuk lagi sehingga membentuk 90 derajat. Lanjut kita kunci menggunakan baut baja ringan. Ini gunanya untuk memasang baut dinabol yang melekat pada samping cor-coran atau bagian samping profilan. Kemudian di bagian alasnya langsung kita akan buat lubang menggunakan baut baja ringan. Lalu kita perbesarkan lagi menggunakan mata bor penggoda sesuai dengan penggunaan baut yang akan kita gunakan. Oke, pas. Oke, lanjut teman-teman, langsung kita angkat untuk semua kuda-kudanya. Kita angkat dulu untuk kuda-kuda bagian samping karena tinggi, kita menggunakan tali. Untuk bagian depan langsung kita masukkan ke dalam Cremona. Dan untuk bagian dinding kita tambahkan dulu ukuran 15 cm untuk memasang di bracket kuda-kuda. Oke, langsung kita pasang seperti ini. Dan untuk mengunci kuda-kuda di bagian bracket kita tambahkan baut baja ringan berjumlah 4 buah baut. Selanjutnya kita akan memasang untuk kuda-kuda berikutnya. Untuk kuda-kuda bagian atas kita bor menggunakan baut baja ringan berjumlah 4 buah baut. Dan untuk kuda-kuda bagian bawah langsung kita bor di samping profilan menggunakan baut railing ukuran 10 x 50 mm. Dan untuk pemasangan kuda-kuda tunggal cukup mudah teman-teman, karena ini merupakan kuda-kuda satu batang yang sudah kita sambung dengan panjang keseluruhan 7,5 meter. Jadi untuk pemasangannya cukup mudah teman-teman, langsung kita bor saja di bracket yang akan kita pasang. Untuk jumlah bautnya sama teman-teman, kita pasang 4 buah baut. Untuk kuda-kuda bagian depan langsung kita masukkan ke dalam Cremona seperti ini teman-teman. Dan untuk pemasangan kuda-kuda di bagian belakang langsung kita posisikan di bagian bracket yang sudah kita bor. Kita bor dulu untuk kuda-kuda bagian atas berjumlah 4 buah baut. Kemudian untuk kuda-kuda bagian bawah kita bor menggunakan mata bor beton ukuran 10. Dan untuk bautnya kita menggunakan baut dinabol ukuran 10 x 50 mm.
Oke teman-teman, untuk pemasangan kuda-kuda, baik kuda-kuda tunggal maupun kuda-kuda double sudah kita baut semua. Dan semua kuda-kuda di bagian bawah atau kuda-kuda double-nya kita akan potong menggunakan gunting baja ringan. Kita lebihkan sekitar 5 cm dari Cremona. Selanjutnya teman-teman, langsung kita akan memasang untuk lisplangnya. Kita menggunakan kanal si baja ringan. Dan langsung kita coakkan untuk sisi atau bagian dalam kanal si yang sejajar dengan kuda-kuda menggunakan gunting baja ringan. Sebelum kita pasang untuk lisplangnya, kita akan berdulu untuk sambungannya, baik bagian bawah lisplang maupun bagian atas lisplang. Ini perlu kehati-hatian ya teman-teman, karena berada di ketinggian untuk Cremonanya 7,5 meter. Oke, lanjut teman-teman, langsung kita pasang di bagian ujung kuda-kuda. Kita masukkan secara berurutan ke dalam ujung kuda-kuda. Oke, setelah masuk ke dalam ujung kuda-kuda, kemudian kita bor di bagian atas lisplang maupun di bagian bawah lisplang. Selanjutnya akan kita sambung sehingga panjang keseluruhan dari lisplang yang akan kita pasang berjumlah 9 meter. Untuk sisanya kita potong menggunakan gunting baja ringan. Kita rapikan bagian sudutnya.
Kemudian kita sejajarkan dengan lisbang yang sudah terpasang. Kemudian kita coak untuk sisi dalam kenarsi yang digunakan sebagai lisbang. Kita buat lurus menggunakan gunting baja ringan. Lalu selanjutnya kita akan sambungkan dengan lisbang yang sudah terpasang. Kita masukkan ke dalam ujung kuda-kuda. Kemudian selanjutnya kita bor untuk di bagian atas lisbang maupun di bagian bawah lisbang. Kalau kita lihat lebih dekat, caranya seperti ini. Dan inilah hasil dari pemasangan lisbang bajaningan untuk di bagian depan kanopi. Semuanya sudah kita masukkan ke dalam ujung kuda-kuda dan sudah kita baut menggunakan baut baja ringan. Tahap selanjutnya teman-teman, langsung kita akan memasang ringnya. Kita mulai dari bagian depan yang mana sejajar dengan lisbang yang sudah terpasang. Dan untuk penempatan ring berikutnya kita ukur dengan jarak 70 cm dari jarak ring paling depan. Jadi kita ukur dari depan jaraknya 70 cm. Kemudian untuk jarak ring selanjutnya sama teman-teman, sampai ke bagian gedung jaraknya 70 cm. Karena lebar dari keseluruhan untuk kanopi ini 9,5 meter, jadi kita sambung lagi untuk ringnya sehingga jumlah keseluruhan lebarnya 9,5 meter dengan menggunakan ring taso ukuran R3245.
Dan seperti inilah rangka yang telah kita pasang atau kita rakit, baik kuda-kuda, lisplang maupun pemasangan rengnya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan memasang untuk atapnya. Untuk atapnya kita menggunakan atap alkan dengan ketebalan 45 mm cap bintang dan panjangnya 7 meter. Karena panjang keseluruhan 7,5 meter, nanti kita sambung lagi dengan atap yang terpisah dengan panjang 1 meter. Kita mulai dari bagian samping dulu. Kita atur untuk lebih atap di bagian depan dan juga untuk lebih atap di bagian samping. Kemudian setelah pas, kita bor menggunakan baut drilling ukuran 50 mm. Karena ini tinggi sekali teman-teman, kita harus berhati-hati. Tinggi palang di bagian depan atau kremona bagian depan 7,5 meter, sementara tinggi dari bangunannya 8 meter. Jadi selisih antara gedung dan kremona bagian paling depan 0,5 meter atau 50 cm. Lanjut kita akan juga untuk atap yang kedua. Kita mulai dari bagian depan menggunakan baut drilling ukuran 50 mm atau 5 cm. Selanjutnya untuk pemasangan atap terakhir, kita ukur dulu untuk rengnya. Kita ukur dari bagian atap paling pinggir dengan panjang 1,5 meter seperti ini. Setelah kita mendapatkan ukurannya, kita akan pasang kuda-kuda samping yang dipergunakan sebagai lisplang. Kemudian setelah pas, kita bor menggunakan baut baja ringan di setiap reng yang terpasang.
Oke, setelah kita baut semua, untuk lebih ring di bagian samping kita potong menggunakan gerinda mata tipis supaya lebih cepat. Oke, seperti inilah teman-teman untuk kuda-kuda terakhir atau kuda-kuda paling pinggir yang dipergunakan sebagai lisplang. Lanjut teman-teman, langsung kita akan memasang untuk atap terakhir atau atap paling pinggir. Panjang yang sama dengan atap sebelumnya 7 meter dengan ketebalan 45 mm. Kemudian kita sambung lagi untuk atapnya sehingga berjumlah 7,5 meter. Untuk atap sambungan ini panjangnya 1 meter. Lebih dekat cara pemasangan bautnya seperti ini teman-teman. Ini menggunakan baut drilling ukuran 50 mm. Kita tekan sedikit, setelah dirasa ada jendular ring di bagian bawah, kita posisikan baut drilling ke ring di bagian bawah. Dan seperti inilah teman-teman, semua atap yang telah kita pasang dengan panjang 7,50 meter dan lebar 9,5 meter. Ini tampak dari bagian atas. Dan untuk diantara daknya sudah tertutup semen, jadi aman untuk rembesan masuk ke bawah teras. Kemudian untuk tiang galvanisnya atau tiang kanopinya kita akan pasangkan besi sebagai cakar ayam sebelum kita cor. Lalu kemudian kita cor menggunakan semen setelah terpasang angker. Dan inilah tampak dari bagian bawah. Ini tampak untuk di bagian bangunannya atau profilannya. Ini sudah kuat teman-teman, sudah kita bor menggunakan baut dinabol ukuran 10 x 50 mm. Ini tampak dari bagian bawah, tinggi sekali teman-teman, karena tinggi gedung ini 8 meter. Untuk tiang kremonanya 7,5 meter. Tidak ada lentur sedikit pun teman-teman, walaupun panjangnya 8,7 meter. Oke teman-teman, itulah tutorial lengkap pembuatan kanopi dari awal ruko lantai kedua tinggi 8 meter bekerjasama dengan Bengkel Las Sinar Cemerlang yang berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Bisa untuk membuat tralis, pagar, pintu, folding, stainless, baja ringan dan lain sebagainya. Kalaupun butuh informasi silahkan kontak langsung di 0813 6707 6407.
Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya.